Akhirnya di musim panas ini di kota Adelaide, Australia, saya mengalami sebuah drama. Drama ketika saat musim semi kemarin kita protes. Sudah musim semi kok masih dingin-dingin aja sih. Akhirnya drama serangan udara panas itu pun datang saat Boxing Day kemarin. Yuk dengar ceritanya dengan saya Dimas P. Muharam di Perantau Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bright people. Salam sehat, bahagia dan juga sukses selalu buat kamu semua dimanapun berada. Masih menemani saya dari Adelaide City, South Australia. Menemani kuliah S2 saya di University of Adelaide. So ceritanya gini teman-teman, saya kan sudah sering cerita ya bahwa di Australia ini, khususnya di South Australia, itu berbeda dengan belahan bumi utara. Kalau misalnya teman-teman nonton Liga Inggris atau apa lagi ya Liga Inggris mungkin ya, itu kan sekarang lagi winter ya, lagi musim banyak salju dan lain-lain. Nah di belahan bumi selatan itu kebalikannya. Jadi kalau di utara itu sedang winter, di sini sedang summer atau musim panas. Nah, sebagai seorang student yang baru datang itu kira-kira ya bulan Februari lah. Februari itu kan end of summer ya, akhir musim panas. Waktu itu ketika datang ya masih merasa normal-normal saja. Adelaide ya Adelaide is Adelaide. Jadi meskipun udaranya waktu agak hangat, tetapi tetap anginnya itu terasa chill gitu, dingin. Lalu musim gugur ya masih agak hangat tapi sudah mulai lebih dingin. Lalu winter pasti dingin banget. Dinginnya di sini kan tidak salju ya, tapi lebih ke sering hujan dan juga anginnya tuh besar. Lalu spring, yang harusnya spring itu musim semi ya, harusnya ya sudah mulai agak hangat, sudah mulai banyak matahari. Tetapi waktu spring kemarin tuh masih didominasi dengan udara dingin dan juga hujan. Nah ketika summer itu juga ternyata gak panas-panas banget juga gitu ya, hangat. Suhu kira-kira 20, kadang-kadang pernah dingin juga sampai 12 derajat gitu. Tapi kemarin ini di tanggal berapa ya, Boxing Days, entah 26 atau 27, suhu itu tiba-tiba kita merasakan suhu 41 derajat Celcius. Wow gak? Jadi buat perbandingan di Indonesia itu kan suhu rata-ratanya paling berapa sih? 27 gitu ya, 30 palingnya. Di sini kita merasakan 41 derajat Celcius. Dan tahu gak sih dramanya apa aja? Ya yang jelas sih kalau saya sebagai seorang netra ya merasakan ya dari panasnya itu aja sih. Jadi di dalam rumah tuh seperti diungkep. Yang kemarin itu selama winter, selama spring kita itu selalu pakai jaket di rumah, pakai celana panjang. Akhirnya ya bisa tuh pakai celana pendek dan juga kaos oblong atau kadang pakai singlet aja. Dan akhirnya tuh merasakan keringetan. Di dalam rumah tuh keringetan, dan beruntungnya itu kenapa keringetan? Karena pada hari itu tuh humid, sedang lembab, jadi bisa keringetan. Bayangkan kalau suhu panas 41 derajat Celcius tapi dry atau kering, itu gak bisa keringetan. Tapi suhunya panas itu pasti tersiksa banget. Dan itu yang saya dengar dari pengalaman teman-teman lain sudah lama di Adelaide ya. Mereka seperti itu katanya. Dan mereka tuh beruntung bahwa panas tapi humid, jadi bisa keringetan, jadi seger lah gitu panasnya itu. Dan drama lainnya lagi itu adalah saya kan sudah tinggal di rumah ya, sudah pindah ke rumah yang bukan di apartemen lagi. Jadi ketika mau cuci piring itu harus tunggu beberapa saat dulu sampai airnya keluar agak banyak, karena padahal tidak pakai hot water tapi airnya tuh udah panas gitu loh, sampai kayaknya kalau langsung keluar langsung tangannya langsung di bawah itu kayaknya agak ya nggak nyaman lah gitu. Jadi tunggu agak hangat dikit, agak dingin barulah pakai buat cuci piring. Dan bahkan ya suhu panasnya itu pas udah malam itu masih kayak merasa sumuk, dan bahasa Jawa sumuk gitu ya, gimana ya, gerah gitu loh, panas nggak enak gitu. Dan bahkan sampai malam itu pun juga air di pipa itu, air di keran itu masih hangat. Jadi luar biasa banget ternyata ya negara yang punya musim panas itu. Tapi lucunya teman-teman, sehari setelahnya
itu ya suhu udah normal lagi ke 15 derajat. Bahkan di malam harinya itu ketika panas itu hujan ya. Hujan, lalu besoknya tuh suhu udah normal, udah 15 derajat, 12 derajat. Ya lebih terasa dingin lah gitu. Dan ternyata pas saya waktu itu sempat kepikiran tuh, karena nanti istri dan anak-anak saya mau kesini gitu ya, mau ikut ke Adelaide, dan masih punya anak usia 3,5 tahun dan 1,5 tahun. Saya sempat khawatir juga kalau misalnya anak-anak dengan suhu seperti itu, ya agak khawatir lah ya. Dramanya di situ juga tuh. Kalau misalnya orang dewasa kan ya suhu panas ya bisa lah kita melakukan hal-hal yang untuk solusinya gitu loh. Entah mungkin cari AC atau gimana, bisa mengekspresikan lah intinya. Tapi kalau anak kecil kan belum bisa mengekspresikan. Sempat khawatir, tapi setelah tanya sama teman-teman yang di sini tuh tadi ternyata ya keadaan itu memang seperti itu. Kadang bisa panas tapi biasanya tidak berhari-hari. Bisa jadi hanya 1 hari saja gitu kan. Dan ya kalau misalnya begitu masih bisa di handle lah. Misalnya pas lagi panas ya kita bisa ke ruangan yang ada AC-nya. Tapi kalau enggak ya bisa tanpa AC. Karena AC listriknya gede banget kan di sini. Bayarnya tuh khawatir juga kalau mahal. Pokoknya betul-betul drama banget ya di hari itu. Panas banget. Dan waduh udah mulai cari-cari di Facebook Marketplace. Cari AC portable tapi nggak jadi beli, terus cari fan, kipas belum dapat juga yang harganya murah gitu. Jadi wah drama banget deh tuh suhu panas di musim panas itu, yang akhirnya merasakan juga musim panas itu. Dan suhu di Adelaide itu katanya juga tidak separah tahun 2019 kalau nggak salah, pas lagi bushfire itu, pas banyak kebakaran bush atau semak-semak lah ya, atau vegetasi yang banyak di Australia ini. Dulu tuh katanya sempat kayak ada itu kan heat wave kan, ada gelombang panas, udara panas. Dan sekarang alhamdulillah masih cuman udara panas aja gitu, dan masih bisa ditanggulangi ya. Mudah-mudahan ke depan nggak ada lagi lah ya udara panas ya. Mudah-mudahan udaranya ya standar-standar aja, karena betul-betul worry banget sih karena ada anak-anak itu, khawatir juga. Tapi ya bagaimana, kita namanya juga sedang studi di sini, dan itulah salah satu tantangannya, drama-dramanya kalau kita belajar di luar negeri, di negara yang beda situasi, iklim dan lain-lain. Tapi ya namanya kita sekolah, kita cari rezeki itu kan ya ujung-ujungnya buat keluarga ya. Kalau misalnya keluarga nggak merasakan asiknya juga ya apa gunanya juga ya. Jadi insya Allah lah, bismillah, mohon doanya aja buat Bright People semua. Semoga semuanya lancar, suhu nanti ketika keluarga udah kesini juga betah dan bisa makin lancar juga kuliahnya. Itu sih dramanya. Jadi biar teman-teman Bright People tahu juga ya bahwa musim panas itu ternyata memang gak seluruh harinya panas. Tetapi ada hari-hari yang memang sangat panas sekali, tapi selebihnya itu normal. Alhamdulillah. So itu cerita saya hari ini, dan ini masih jadi bagian dari tantangan 30 hari bersuara tahun 2022 dari komunitas The Podcaster Indonesia dan juga bekerjasama dengan Podcaster Netra Indonesia. Dan kalau kamu saat ini mendengarkan melalui Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, atau Anchor, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kamu jadi orang pertama yang mendapatkan update konten dari podcast Perantau Ilmu. Dan silakan juga bisa ikuti Instagram saya di @dimastereducation, dan jangan lupa juga untuk klik subscribe ya. Dan kalau kamu mau kontakkan dengan saya bisa via email ke me@dimasmuharam.com. That's it. Dimas is signing out. Thank you and see ya.